Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aziz Seno aka Ziza. Ini adalah seri terbaru di channel YouTube gue yang benar-benar berkaitan sama technical di software engineering. Jadi seri ini dibuat atas dasar instastory gue beberapa waktu lalu yang tentang belajar algo-algoan di video gue. Dapat respon yang cukup bagus dan juga dari Talk with Ziza gue sebelumnya yang berkaitan dengan kesultanan software engineer di Fang Company. Jadinya mungkin 600 ribuan, 700 ribu gitu. Benar-benar. Jadi milioner itu udah kayak something common lah di Buat Silicon software Valley. engineer. Yes. Jadi gue mau buat sarana kita belajar bareng-bareng supaya kita bisa kerja di top tech company di dunia. Oke, di seri Code with Ziza ini gue nggak mau bahas tentang membuat website, membuat aplikasi Android, aplikasi iOS. Karena yang gue sebutin barusan adalah pengetahuan framework, which means itu semua bisa kita dapetin dari pengalaman kita. Entah pengalaman kita dari bekerja, atau nyoba-nyoba tutorial, tugas kuliah, dan sebagainya. Yang gue mau share di Code with Ziza ini adalah sesuatu yang lebih fun, yang bisa semua orang lakukan tanpa harus setup laptop, install sesuatu, nanyain minimum speknya apa. Gak perlu, karena semua orang bahkan yang bukan software engineer bisa langsung ikutan nyoba. Jadi topik software engineering yang dibahas di seri ini adalah tentang competitive programming, di mana banyak software engineer di Indonesia bahkan tidak memahami atau mungkin kurang memahami tentang topik ini. Jadi mereka tuh hanya tahu cara membuat website, cara membuat aplikasi, tapi sebenarnya mereka nggak tahu dasarnya apa. Gue nggak nyalain mereka, itu tetap bagus, mereka tetap banyak yang nyari, kayak startup yang lagi growing sampai corporate besar yang mau melaunching produk digital itu butuh banget programmer seperti itu atau software engineer seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu mencari software engineer yang getting done. Jadi mereka nggak peduli fundamentalnya gimana, mereka nggak peduli dia jago di ilmu komputer atau enggak. Yang penting mereka bisa melaunching produk digital dari perusahaan-perusahaan tersebut secepat mungkin ke pasar. Tapi untuk tech company besar seperti Fang atau teman-temannya kayak Twitter, Snapchat, Yelp, dan lain-lain, atau kalau di Asia Tenggara tuh kayak Grab, Shopee, Garena, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, itu mereka sangat melihat fundamental ilmu komputer dari kandidat-kandidatnya. Setiap interview mereka akan ada pertanyaan terkait fundamental ilmu komputer. Jadi nanti interviewnya tuh competitive programming. Baru setelah kita lolos competitive programming, senioritas kita yang akan dinilai berdasarkan pengetahuan ilmu framework kita. Jadi tergantung track interviewnya. Misalnya interviewnya tentang Android, jadi kita akan dites pengetahuan kita tentang development Android. Dari situ perusahaan tersebut bisa ngeplot kita ada di level mana, entah level 1, level 2, atau mungkin kalau bahasa mudahnya junior atau medior atau senior gitu. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti itu dia punya internal level mereka sendiri. Misalnya level 1, level 2, level 3 tadi yang gue sebut. Itu dia latar belakang kenapa gue bikin seri baru ini. Oke, langsung aja masuk ke menu utama di episode kali ini, yaitu ngoding mulai dari mana. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, kita nggak perlu repot-repot install sesuatu karena zaman sekarang tuh udah banyak banget platformnya di website buat melatih skill kompetitif programming kita. Apa aja websitenya? Yang gue tahu ada 3 yang cukup besar dan cukup populer, yaitu ada HackerRank, ada Geeks4Geek, dan LeetCode. Mungkin buat teman-teman yang tahu alternatif website lainnya tentang kompetitif programming bisa komen di bawah. Website ini tuh berguna banget, terutama buat teman-teman yang baru mulai mau nyoba-nyoba ngoding atau problem solving, belajar algoritma, anak-anak SMA yang baru lulus mau masuk kuliah komputer. Ini ngefek banget. Atau bahkan anak yang masih SMA dan pengen nyoba-nyoba ikut OSN komputer. Ya, ini dia website-website yang seru banget buat belajar. Kalau gue pribadi, gue lebih suka LeetCode karena pertanyaan-pertanyaannya straightforward banget. Kayak apa yang mau di-solve, inputannya apa, ekspektasinya apa. Jadi kita nggak perlu memahami soal ceritanya. Kan banyak tuh yang kalau soal komputer tuh ada soal ceritanya segala macam. Gue lebih suka yang straightforward aja karena kan buat latihan-latihan aja. Lanjut aja kita buka LeetCode-nya. Seperti yang tadi gue bilang, bahwa competitive programming itu adalah syarat terpenting untuk bisa lolos interviewnya perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Makanya tampilan awalnya kayak gini. Gue lebih suka langsung masuk ke explore. Ya, di sini ada pilihan-pilihannya, apa yang kita mau lakuin. Gue akan buka top interview question, lalu yang easy collection, karena ini gue cuma mau ngasih contoh aja. Untuk pertama-tama kita cari problem yang mau kita solve dulu, yang paling gampang. Nah, ini ada reverse string. Jadi oke, langsung gue bacain aja dalam bahasa Indonesia. Jadi kita disuruh menulis function untuk membalik sebuah kata. Inputannya itu adalah array of character. Jadi huruf-hurufnya itu udah dipisah sebagai array dan kita harus membalikkan array tersebut, mereverse array tersebut. Di sini juga ada syaratnya, kita nggak boleh mengallocate extra space atau di sini ada keterangan tambahan, maksudnya O1 extra memory itu nggak ada extra memory, jadi nggak ada array lain yang dibentuk untuk membantu kita membalik array yang lama gitu. Oke, di sini kelihatan inputnya adalah hello,
dan outputnya berarti oleh. Nah, ini kayak cuma dibalik aja. Oke, untuk bisa memberikan pemahaman buat menyelesaikan problem ini, kita butuh coret-coretan. Oke, nah coret-coretan itu penting banget karena itu tadi fundamental ilmu komputer itu bagaimana cara kita men-solve suatu problem. Berarti anggap ya di sini array ada H, E, L, dan O. Hello. Dan kita disuruh untuk ngebalik kata ini. Cara pertama yang paling gampang adalah buat array baru dengan jumlah yang sama. Kemudian kita buat pointer yang menunjuk ke indeks paling terakhir dari array pertama. Lalu value-nya kita masukkan ke array baru tersebut. Berarti di iterasi pertama ada value O. Kemudian pointer itu mundur ke sini. Berarti dia pindah. Iterasi kedua ada huruf L. Pindah lagi pointernya L. Iterasi berikutnya E. Dan iterasi terakhir adalah H. Dan jadilah oleh. Namun di soal ini kita tidak boleh mengalokasikan array baru. Jadi kita harus memodifikasi array lama. Nah, gimana caranya? Kita ulang dari awal. Kalau di pendekatan pertama tadi kita menyelesaikan hanya dengan satu pointer, yaitu pointer di indeks terakhir. Lalu membuat ulang arraynya. Nah, berhubung kita nggak boleh buat array baru, jadi kita harus punya dua pointer di sini. Ada pointer di indeks terakhir dan pointer di indeks pertama. Berikutnya apa? Kita swap value-nya. Di iterasi pertama, apa yang terjadi? Huruf H dan huruf O tertukar. Dan kita pindah pointernya. Pointer pertama tadi bergeser ke kanan dan pointer di indeks terakhir bergeser ke kiri. Lalu kita swap value lagi, SV swap value menjadi O, ini menjadi L, menjadi L, jadi E, dan H. Nah, jadi deh oleh. Tapi pointernya kan sekarang sudah bergeser lagi. Yang kiri bergeser ke kanan, yang kanan bergeser ke kiri. Jadi udah sama-sama di tengah. Nah, kalau udah sama-sama di tengah, ya udah kita stop. Gitu. Oke, jadi deh logika untuk mereverse sebuah string tanpa perlu mengalokasikan array baru. Nah, sekarang kita tinggal coding aja. Di sini ada banyak sekali bahasa yang disediain seperti yang gue bilang di awal tadi. Jadi, bahasa pemrograman itu adalah sebuah framework juga. Oke, penjelasan sedikit aja. Jadi, bahasa pemrograman itu adalah sebuah ekspresi yang kita mau ungkapkan sebagai bahasa. Contohnya tuh kayak bahasa kita aja sehari-hari. Misalnya kalau di bahasa Indonesia kan gue lapar nih, kayak gue lapar. Tapi kalau di bahasa Inggris kan I'm hungry. Kalau di bahasa Jawa aku luwe. Nah, itu kan kayak beda-beda. Tapi padahal ekspresinya adalah sama, kelaparan. Oke, kita mulai aja berdasarkan coret-coretan yang udah kita buat tadi. Kita tadi kan punya dua pointer ya, pointer 1. Oh ya, by the way, buat yang belum tahu, array itu indeksnya dimulai dari angka 0 sampai jumlah array minus 1-nya. Jadi kalau jumlah arraynya 5, berarti indeksnya dari 0 sampai 4 gitu. Nah, pointer 2 adalah jumlah arraynya minus 1, kayak tadi kan. Sebelumnya, kita juga udah punya coret-coretan bahwa iterasi akan berhenti ketika pointer 1 dan pointer 2 bersinggungan. Nah, syaratnya mereka bersinggungan apa? Kita lihat di sini, pointer 1 udah pasti lebih kecil dari pointer 2 karena kan dia di kiri kan, pointer 2-nya di kanan. Jadi, ketika pointer 1 lebih kecil dari pointer 2, maka lakukan sesuatu. Oke, berarti kalau nanti pointer 1-nya itu sudah bersinggungan dengan pointer 2 atau kayak lebih besar atau sama dengan pointer 2, maka while ini akan berhenti. Jadi ini adalah perintah looping algoritma dasar dari ilmu komputer, yaitu while. Ada juga for. Jadi tergantung kita perlunya pakai yang mana. Oke, balik lagi ke coret-coretan bahwa kita harus meng-swap value yang ada di pointer 1 dan value yang ada di pointer 2. Gimana caranya? Untuk nge-swap value di array, pertama kita buat temporary variable dari pointer 1 dulu. Jadi kita hold value dari pointer 1 ke variable temporary ini. Dan berikutnya kita assign value dari pointer 2 ke pointer 1. Nah, ini value di pointer 1 sama dengan value di pointer 2. Jadi kayak di-assign gitu. Next-nya kita assign balik nih value pointer 2 dengan value di pointer 1. Gimana caranya? Value pointer 1 tadi kan udah berubah dengan value pointer 2, which is sama dong berarti. Nah, untungnya kita punya temporary variable yang hold value di pointer 1.
Berarti value pointer 2 sama dengan temporary variable tadi gitu. Nah, kita submit deh kodenya. Kita lihat time exceeded, maksudnya ada yang membuat codingan ini jadi nggak selesai kerjaannya. Apa itu? Nah, kita cek lagi ke coret-coretan. Setelah kita nge-swap, apa yang kita lakukan berikutnya? Yaitu kita menggeser pointer yang kiri ke kanan dan pointer yang kanan ke kiri. Gimana caranya? Karena pointer satu itu di kiri, untuk ngegeser ke kanan, berarti kalau iterasi pertama 0, maka iterasi berikutnya adalah 1, berarti ditambah 1. Begitu juga dengan pointer 2, iterasi berikutnya adalah dikurangin 1. Kita submit ulang. Nah, di sini udah accepted. Jadi solusi kita yang kita masukkan di sini sudah diterima dengan baik ya, diterima dengan baik. Berarti sudah sesuai ekspektasi. Oke, jadi satu dulu aja problem yang kita solve di video kali ini. Hopefully ini bisa ngasih kalian gambaran seri ini ke depannya gimana. Ya, ini memang masih soal-soal yang mudah, tapi bisa aja di video berikutnya kita akan nge-solve masalah-masalah yang lebih rumit atau yang lebih menarik lainnya. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Nyalain juga notifikasinya biar kalian tetap catch up dengan soal-soal seru lainnya. Komen di bawah buat yang punya masukan tentang video ini atau punya problem lead code yang pengen dibahas di video berikutnya. Follow juga Instagram gue buat tanya-tanya langsung terkait software engineering. Gue biasanya bakalan jawab DM kalian. Kalau ada yang skip, boleh DM lagi. Mungkin biasanya itu karena gue lagi agak sibuk aja. Oke, sampai di sini dulu episode pertama seri Code with Caesar.